السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan di bulan yang spesial, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Syahrul Ramadan. Damai Indonesiaku hadir kembali setiap hari menemani siang hari Anda di bulan Ramadan, spesial bulan Ramadan. Dan pada kesempatan hari ini pemirsa, seperti yang apa disampaikan oleh qori kita tadi, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini pemirsa, yang insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustadz Babe Haikal Hasan, Assalamualaikum Babe, sehat Babe? Dan juga Ustadz Zaki Mirza, Assalamualaikum Ustadz, khair Ustadz? Alhamdulillah. Dan insya Allah nanti akan menyusul Ustadz Abdul Muta'al yang akan memberikan pemaparan kepada kita semuanya. Disiarkan langsung dari Masjid Al-Ittihad, Jalan Legenda Wisata Boulevard Cibubur, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kami persembahkan terlebih dahulu. Babi Haikal, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak banget kalau dengar nama Nabi disambut, Ustaz. Emang mesti begitu. Apalagi ini bulan Ramadan. Banyakin istighfar kepada Allah, banyakin sholawat kepada Nabi. Niscaya keluar Ramadan, insya Allah diampunin semua dosa-dosa kita. Amin. Dalam kesempatan ini barusan qori kita ngajinya enak banget. Wahai manusia, dibilangin ini kita semua, nggak bakal Allah ciptakan kalian semua
kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Lah, kata orang-orang kampung nih, jadi kita nggak usah kerja Ustadz. Jadi kita sembahyang doang nih Ustadz. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan ke situ pahamnya. Bukan ke situ maknanya. Mengabdi kepada Allah, sebenarnya ini topik ini berat banget, Ji. Kita aja lagi harus masih tetap mencari dan mencari terus tentang pengabdian kepada Allah yang terbaik. Rupanya salah satunya di bulan Ramadan ini kita temukan kita mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benar pengabdian. Pagi, dari mulai malam tuh kita udah mandi. Dini hari itu jam 2 karena kita mau sahur. Sebelum sahur kita tahajud dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sahur tuh kita sholat taubat dulu, habis sholat tahajud. Kan enak banget itu. Lalu kemudian kita sahur. Supaya apa? Supaya kuat ibadah. Jadi niat sahurnya tuh udah enak banget gitu loh. Ngapain lo sahur? Biar kuat ibadah. Coba. Kalau nggak Ramadan kita nggak sahur. Kita makan pagi biar kuat kerja jadinya. Kita makan siang biar kuat kerja jadinya. Jadi nggak niat lagi buat ibadah. Ke situ tuh maknanya. Jadi bukan cuma sembahyang doang. Ya Bu? Ya Pak? Ya? Apaan? Jadi yang dimaksud dengan tidak aku ciptakan manusia dan jin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Bukan cuma sembahyang. Bukan cuma puasa yang namanya mengabdi. Kalau seorang dokter mengabdi kepada Allah bagaimana? Dia mengoperasi pasiennya dengan sebaik-baiknya. Dia memudahkan pasiennya dengan seindah-indahnya. Kalau seorang dokter bedah, pengabdian kepada Allah, dia bedah itu pasien supaya pasiennya selamat dan pasiennya bisa menjadi ibadah lagi, jadi menjadi perantara. Kalau seorang perawat, bagaimana ibadahnya? Mengabdikan kepada Allah bagaimana? Dia rawat itu yang sakit di rumah sakit sampai sehat biar dia bisa kembali melanjutkan aktivitasnya. Kalau seorang TNI, Polri bagaimana ibadahnya? Bagaimana mengabdinya? Dia jaga kedaulatan NKRI dari Aceh sampai Papua dan pahalanya luar biasa itu. Dia jaga kedaulatan, dia jaga amanah yang Allah berikan, itu bagian daripada mengabdi. Kalau seorang nelayan bagaimana mengabdinya kepada Allah? Bagaimana seorang nelayan? Dia mancing ikan, tidak dibunuh ikan yang kecil-kecil. Dia biarin tuh biar berkembang biak. Kalau diambil semua, maka dia kena ayat zahara fasadi fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Hancur itu ekosistem. Bagi orang penembang hutan mengabdinya bagaimana? Dia tebang puhunan yang udah tua-tua, lalu kemudian dia bangun rumah, dibangun tempat ibadah. Kalau tukang sapu jalan mengabdinya bagaimana? Dia sapu jalan sebersih-bersihnya biar orang ke masjid nikmat rasanya, indah matanya memandangnya. Kalau seorang pelajar mengabdi kepada Allah bagaimana? Dia berjuang sampai nilai yang tertinggi sehingga membanggakan orang-orang yang lainnya. Kalau menteri pertahanan bagaimana ibadahnya, mengabdinya kepada Allah? Dia jaga alutsista kita, dia jaga kedaulatan, dia jaga NKRI dari Aceh sampai Papua, dia jaga persatuan dan kesatuan. Kalau presiden bagaimana mengabdinya? Dia jalankan semua amanah-amanahnya. Nah itu adalah bagian daripada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu rumah tangga bagaimana mengabdinya kepada Allah? Nih banyak nih emak-emak nih. Bagaimana? Iya, kalau dia taat kepada suami karena Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak mengabdi, bapak-bapak nih mengabdinya kepada Allah bagaimana caranya? Cari duit yang banyak kasih bininya. Pasti bininya ketawa atau setuju tuh. Ya, karena tugas bapak-bapak mencari uang dan tugas ibu-ibu menghabiskannya, betul nggak? Enak aja lo betul. Jadi mengabdinya mengelola untuk yang baik-baiknya, mengelola untuk rumah tangga, itu bagian daripada pengabdian. Jadi artikan dengan luas, mengabdi bukan hanya sujud, walaupun sujud adalah bagian daripada pengabdian yang paling utama. Kalau nggak sujud mah pengabdian yang lain ada artinya nggak?
nehi merek hese. Karena pengabdian itu di awal tuh itu dulu lebih awal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu al yakin. Kalau kita buka di kitab tafsir, bimana al yakin ini bimana al maut, kematian. Jadi itu nomor 1 tuh pengabdian itu. Lalu berpuasa di bulan Ramadan, lalu berzakat, lalu haji jika mampu. Yang diawali dengan syahadat, ini pengabdian utama, ini tiketnya. Tapi setelah itu Allah berikan ganjaran kepada setiap pribadi masing-masing. Karena itu jangan sekali-kali setiap orang merasa lebih alim, lebih hebat, lebih alim, lebih utama. Wah, kalau dai lebih utama nih, tidak. Kalau ustadz lebih hebat ini, tidak. Kalau kiai lebih alim ini, tidak. Masing-masing ada bagiannya. Masing-masing ada tempatnya yang Allah berikan ganjaran sesuai dengan tempat di mana Allah titipkan kita. Kalau misalnya kita jaga rumah kita yang ukurannya 100 meter aja, apabila wafat Allah ganti dengan pahala syahid. Bagaimana dengan seorang TNI yang tugas di Papua, dia menjaga seluruh pulau, atau dari Aceh sampai Papua, pahalanya kayak apa itu gedenya? Kita cuma 100 meter aja dapat pahala luar biasa. Artinya jangan mentang-mentang. Pengabdian kepada Allah bisa diwujudkan dengan profesi Anda masing-masing. Karena disitulah letaknya beraneka ragam, bersuku, berbangsa, berbahasa, beretnis, semuanya dalam rangka li ta'arufu. Allah yang firmankan ini, jangan lupa, ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan li ta'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, aku kata Allah yang ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan dengannya kujadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Enggak ada yang lebih mulia suku yang satu dengan suku yang lain. Enggak ada yang lebih mulia bangsa yang satu bangsa yang lain. Kita luaskan profesi yang satu profesi yang lain, tidak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah pengabdian yang sebenarnya. Masya Allah, terima kasih, jazakumullah, jazak Babe Haikal Fadal, bisa duduk kembali Babe Haikal Hasan yang telah memaparkan kepada kita semuanya. Masya Allah, tadi kita mendengarkan betapa apapun profesi yang kita jalani sekarang ini, baik itu TNI, polisi, dokter, apapun profesi yang kita jalani saat ini, ketika itu membuahkan kebermanfaatan untuk manusia banyak, mendatangkan keindahan bagi manusia banyak, itulah insya Allah akan bernilai ta'abbud kita atau pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bernilai pahala. Apalagi di bulan Ramadan ini kita bersungguh-sungguh untuk mencari bagaimanakah tujuan kita mencari bagaimanakah Allah menciptakan kita sebagai hambanya untuk beribadah kepadanya. Di segmen kedua ini pemirsa, Ustaz Zaki Mirza akan memaparkan lebih dalam lagi bagaimana tujuan Allah menciptakan manusia yang ada di muka bumi ini. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Tadi kita sudah menjelaskan atau mendengarkan pemaparan dari Babe Haikal bagaimana urgensinya hidup di dunia ini. Lalu bagaimanakah Allah menciptakan manusia di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah. Insya Allah akan dijelaskan kepada kita semuanya oleh Ustadz Zaki Mirza. Fadal Ustadz. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, ayahanda, ibunda, para guru kita semua yang hadir, ada ayahanda kita Babe Haikal Hasan, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Ada guru kita Al-Ustadz Abdul Muta'ali, mudah-mudahan Allah berkahkan hidup beliau dunia akhirat. Ada abang kita, host kita yang kita doakan juga senantiasa berkah di bulan Ramadan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau kita lagi sendiri, mikir-mikir,
Biasanya kan kita bisa mikir kalau lagi sendiri doang. Betul nggak Bu? Kalau lagi sendiri, lagi galau, lagi resah, coba dah pikirin. Hidup nih apa sih yang kita tunggu? Nggak ada ya? Hidup cuma nunggu mati. Betul nggak Bu? Ibu mau merantau kemanapun, ujung-ujungnya mati. Jabatan setinggi apapun, ujung-ujungnya mati. Mobil mewah, rumah bertingkat, ujung-ujungnya hidup cuma nungguin mati. Pertanyaannya, persiapan apa yang bakal kita kasih buat Allah? Dan itulah Allah menyiapkan begitu banyak sarana ibadah dalam rangka supaya itu semua jadi fasilitas supaya kita ngumpulin segala kebaikan. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ternyata di saat kita udah masuk ke alam kubur, tertindih tanah, terhimpit papan, tentu semua yang bersifat duniawi udah nggak bisa nyamperin lagi. Betul nggak Bu? Yang nyamperin, yang dampingin, yang jadi cahaya adalah semua amalan-amalan dan ibadah kita. Makanya subhanallah tadi Babe Haikal Hasan bener banget, cakep, ibadah jangan dipersempit artinya. Ibu dagang nasi uduk, ibadah, bener gak? Bapak-bapak ojek online juga ibadah. Semua kan udah ada tracknya Bu. Suami ibadahnya dengan cara yang sudah Allah format, setelan pabriknya udah begitu dari sononya. Istri perempuan juga udah begitu. Jadi masing-masing sudah ada tracknya. Suami Masya Allah berat tanggung jawabnya. Betul gak Pak? Sekarang ibu punya dosa, bikin maksiat, di akhirat yang tanggung jawab siapa? Tuh enak banget ya, suami. Sekarang suami punya dosa di dunia, yang tanggung jawab siapa? Nuh, suami lagi. Sekarang kalau urusan nih, urusan yang beda, suami istri, yang banting tulang siapa? Suami. Yang peras keringat siapa? Suami. Yang cari duit? Suami. Yang ngabisin duit? Tuh, enak lagi dia. Emang berat banget beban laki, tapi ya itulah Pak, rezeki kita. Rezeki suami itu tanggung jawabnya jelas. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, selamatkanlah dirimu, baru setelah itu istri dan anak-anakmu dari jilatan api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian dan setiap pemimpin nanti akan ditanya pertanggungjawabannya di akhirat atas apa yang kita pertanggungjawabkan selama di dunia ini. Jadi masing-masing sudah ada tracknya. Hidup itu yang penting ibadah. Jalani, nikmati, syukuri. Apa Ibu? Jalani, nikmati, syukuri. Semua Allah hitung jadi ibadah. Udah tenang aja. Tugas kita cuma ngumpulin bekal di akhirat. Tapi bukan berarti ibadah itu dipersempit dalam urusan sholat, dalam urusan qiraah Al-Quran. Tidak. Semua aspek kehidupan kita adalah ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kumpulin bekal akhirat sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa sekarang kita hidup di dunia. Dunia ada rumusnya. Betul gak Bu? Bu, dunia ada rumusnya. Duit bukan segalanya, tapi segalanya kudu dibeli pakai. Elah apal banget duitnya. Lah beli kerudungan pakai apa? Beli kerudungan pakai duit ya. Beli kuota pakai apa? Pakai duit. Beli bensin pakai apa? Duit. Makan pakai apa? Tangan. Jadi sekarang kita masih hidup di dunia, semua apapun yang kita jalani dan kita lakukan itu Allah hitung sebagai ibadah dengan catatan niatnya harus lillahi ta'ala. Makanya karakteristik orang muslim itu ada 3 jenis ibadahnya.
Yang pertama ada yang disebut dengan ibadatul abid. Orang yang ibadah mengerjakan urusan dunia maupun urusan kepada Allah, salat dan lain sebagainya, dia karena takut kepada Allah. Alasannya apa? Takut. Takut masuk neraka, takut enggak masuk surga. Ustadz, apa orang yang ibadahnya karena takut dapat pahala? Dapat. Pahalanya aja pahala jihad. Padahal dia tibang takut doang. Saya sholat niatnya cuma karena takut. Takut ntar masuk neraka. Ada level yang kedua yang disebut dengan ibadatut tujar. Orang ibadah niatnya hitung-hitungan pahala. Sholat berjamaah dilipat gandakan berapa kali lipat? 27 kali lipat. Dicatat sama dia. Sholat zuhur di masjid 27 kali lipat. Asar berjamaah lagi 27 kali lipat. Dulu ada sinetron namanya Bang Madid. Masih ingat gak? Semua kebaikan dicatat sama dia. Nah, ini contoh ibadatut tujar. Orang yang ibadah ngitung-ngitungin pahala. Ada ibadah yang paling dahsyat. Tapi Pak Ustadz, sebelum kita bahas ibadah yang paling dahsyat, bagaimana orang yang ibadatut tujar tadi? Apakah semua ibadahnya dapat pahala? Dapat. Pahalanya pahala ijtihad. Kalau yang tadi orang ibadah karena takut dapat pahala jihad. Tapi kalau orang yang ibadah karena hitung-hitungan pahala, pahalanya ijtihad. Ada orang yang Allah kategorikan dan golongkan dalam golongan orang-orang mujtahidin. Orang-orang yang selalu dia berjihad. Bukan hanya dapat jihad, bukan hanya istihad, tapi bahkan pahalanya mujahadah. Apa Bu? Mujahadah. Inilah orang yang disebut dengan ibadatul arifin. Orang yang ibadahnya bukan karena takut, bukan karena hitung-hitungan pahala, tetapi karena Allah lillahi. Ini orang yang paling nikmat. Udah mudah-mudahan Allah golongkan kita ke dalam kategori orang yang paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ibadahnya karena Allah. Ibu sadar gak sih? Kalau setiap sholat 5 waktu kita lagi ngasah niat kita tuh. Sholat zuhur, usolli fardu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ujungnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala sama dengan lillahi rabbil alamin. Subuh niatnya ada lillahi ta'ala, zuhur ada lillahi ta'ala, sampai sholat isya pakai lillahi ta'ala. Nanti di iftitah kita baca lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Intinya ibadah yang terbaik itu ketika niatnya hanya untuk Allah. Mau Allah kasih pahala terserah Allah, mau Allah enggak terima terserah Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau maksud dari semua ibadah kami dan hanya keridhaan yang terus menjadi mimpi-mimpi kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza kembali menegaskan kepada kita semuanya bahwa ibadah jangan hanya dipersempit, yaitu bernilai hanya rutinitas sholat saja. Namun apapun profesi kita, ketika kita diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menjadikan pahala untuk kita semuanya. Insya Allah di segmen berikut Ustadz Abdul Muta'ali akan menjelaskan kepada kita semuanya bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk menjadi khalifah. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Zaki Mirza betapa kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di segmen ini pemirsa akan diperkuat lagi materi kita pada siang hari ini oleh Ustadz Abdul Muta'ali, yaitu manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Para guru, para alim ulama di daerah Bogor, Cilengsi ini, guru kita Babe Haikal, Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Sofwan. Pokoknya yang ikut kajian ini kita sebut Ustadz lah. Ibu bapak di Masjid Al-Ittihad, legenda wisata yang dimuliakan Allah dan seluruh pemirsa TV One. Para ulama kita itu mendefinisikan ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'malil batinah wal zahirah. Jadi ismun jami'un itu nama yang luas, istilah-istilah yang sangat komprehensif, yang umum. Likulli ma yuhibbuhu Allah, ya, segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Minal aqwal wal a'malil batinah wal zahirah, perkataan dan perbuatan baik lahir ataupun batin. Jadi ibadah itu luas. Begitu. Nah, kenapa ibadah itu menjadi tujuan hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kenapa mesti beribadah tujuan hidup itu? Karena kita semua pasti mati. Orang yang mindset di kepalanya ada akhirat, itu Quran ngasih ciri. Ya, di Al-Qasas 83. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Orang yang di kepalanya sudah ada akhirat, dalam jiwanya sudah akhirat, karena kita pasti kebalik papan. Maksudnya apa? Pasti meninggal, kebalik papan. Orang yang di kepalanya ada akhirat, kata Quran cirinya apa? La yuriduna 'uluwan fil ardi. Orangnya humble, enggak sombong di muka bumi, enggak congkak dia, wala fasada, dan tidak melakukan kerusakan. Itu sebabnya Nabi kenapa disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bagindanya, tuannya para nabi dan rasul, karena beliau amat sangat humble. Ketika di Baitul Maqdis dikumpulkan dengan para nabi, para rasul ulul azmi, itu semua menampilkan kehebatannya. Musa kalimullah, kan begitu, Ibrahim khalilullah, ya, kemudian Nuh safinatullah. Tapi nabi kita ketika ditanya, ya Muhammad man anta, anda siapa? Ajab nabi kita, ana yatim, saya anak yatim. Sehingga Allah mengangkat derajat Nabi kita. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Dari kalangan malaikat ada kingnya, ada rajanya siapa? Jibril. Dari kalangan manusia ada rajanya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tawadhu, humble. Jadi kalau orang yang sombong, itu masih ada kepala, belum ada akhiratnya di kepalanya itu. Karena Quran jelas betul. Nah, Al-Quran pun menyatakan bahwa tujuan manusia Allah ciptakan di muka bumi selain ibadah ada dua lagi. Satu, itu ada di surat Hud ayat 61. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah menciptakan kita di muka bumi untuk ngapain? Memakmurkan di bumi. Jangan melakukan kerusakan. Itu sebabnya Imam Syafi'i itu beliau fatwanya agak unik. Ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, orang dapat harta tambang tuh ya, maka boleh tuh dia keruk, kemudian dia kelola. Kata Imam Syafi'i nggak bisa. Orang yang dapat barang tambang di perut bumi, dia nggak bisa eksplorasi sendirian. Dia mesti serahkan kepada negara, kepada state. Kenapa? Karena negara punya aturan, amdalnya gimana. Jangan sampai dikeruk nih tambang, ternyata ada dampak lingkungan. Luar biasa. Kenapa? Karena tugas kita yang kedua, ya, Allah hadirkan di muka bumi menjadi apa? Mustamir. Memakmurkan. Apa? Memakmurkan ini nih. Bumi yang Allah amanahkan kepada kita. Menariknya, ketika Allah nyuruh kita sebagai pemakmur bumi, apa kalimat setelahnya? Tsumma tubu ilaih fastaghfiruh. Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah, bertobatlah. Jadi disuruh perbanyak istighfar, perbanyak tobat, perbanyak zikir dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, itu sebabnya
Kenapa kalimat ini menjadi sangat menarik ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Abdullah bin Abbas. Itu Allah bertanya kepada malaikat yang suka megang trompet, malaikat apa namanya itu? Ada yang tahu ibu-ibu? Malaikat apa itu? Israfil. Itu setiap waktu Allah nanya, malaikat Israfil, masih ada orang yang zikir nggak? Masih ada yang baca kalimat tahlil nggak? Gitu tuh ya. Masih ada ya Rob. Kalau masih ada maka tangguhkan hari kiamat. Itu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Itu malaikat Israfil dia belum kerja, tapi sekalinya kerja habis kita. Subhanallah. Kita ini 5 tahun terakhir Jabodetabek nyaris nggak ada yang jual trompet ketika tahun baru ya, Bapak ya. Nggak ada itu. Selidik punya selidik rupanya sahabat kita. Ustaz, boleh nggak saya jual trompet lagi? Boleh. Boleh, syaratnya satu, ajak malaikat Israfil. Ajak malaikat Israfil. Subhanallah. Justru musta'mir atau istimar alal ardi, yaitu memakmurkan bumi ini dengan ibadah. Allah senang betul itu. Subhanallah, walaupun Allah nggak perlu dengan ibadah kita. Yang kedua, ya, setelah tadi fungsi kita hadir di muka bumi ini untuk ibadah, kemudian untuk memakmurkan bumi. Yaitu di Al-Baqarah 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kita sudah jadi khalifah di muka bumi. Al-Qur'an pernah menyebut, ya, itu seorang pemimpin yang luar biasa. Dia bukan Abu Bakar, dia bukan Umar, dia bukan Utsman, dia bukan Ali. Ya. Bahkan tidak termasuk itu Khalifah Ar-Rashidah yang 4 gitu. Tapi ketika ayat ini turun, itu Nabi gendong tuh Umar, ya, tangan Nabi ke Umar, tangan kanannya, tangan kirinya ke Utsman. Ketika turun ayat terakhir surat Al-An'am, "Walladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim." Ayat ini berbicara nanti suatu saat akan ada pemimpin yang luar biasa namanya Umar bin Abdul Aziz. Sanad emaknya itu sampai ke Umar bin Khattab. Sanad ibunya sampai kepada siapa? Utsman bin Affan. Apa artinya? Ketika manusia diciptakan di muka bumi, dia disuruh beribadah, disuruh memakmurkan, tapi perlu juga ada pemimpin yang adil, khalifah. Subhanallah. Ini Abu Bakar luar biasa. Abu Bakar itu orang yang sangat unik. Al-Quran ketika berbicara masalah berbagi sedekah infak seperti tadi Babe Haikal tuh ya, itu pada level standar minimum. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda malumam mahsura. Jangan terlalu ngepel, juga jangan terlalu longgar. Kenapa? Nanti khawatir kita akan sangat menyesal. Tapi Abu Bakar dia sedekahnya berapa coba? 100% semuanya. Karena itu Al-Quran ketika berbicara solehnya Abu Bakar, ya, kalau dia terletak setelah, kalau santri bilangnya huruf jar, kan harusnya kasroh tuh. Tapi dibaca menjadi domah. Waman aufa bima ahada alaihullah. Kudunya dibaca apa ini? Waman aufa bima ahada alaihillah. Kenapa? Karena hi itu terletak setelah apa? Ala, harusnya alaihi. Tapi kita baca apa itu? Alaihullah. Kalaupun ada yang baca alaihillah dimarahi sama Babe Haikal itu. Siapa hi-nya di situ? Hi-nya di situ adalah Abu Bakar Siddiq. Saking mulianya itu. Maka kesolehan, ya, karena orang soleh itu pewaris buminya Allah. Innal arda yarithuha ibadiyas solihun. Jadi selain ibadah, dan ibadah maknanya sangat luas, perlu juga ada khalifah, ada policy yang luar biasa, kepemimpinan yang sangat baik, dan bagaimana ketentuan-ketentuan agar lalu lintas kehidupan kita di muka bumi ini menjadi teratur, tidak melakukan kerusakan di muka bumi dan lain sebagainya. Itu sebabnya Nabi SAW itu bisa memediasi, ya, orang Aus dan Khazraj. Nabi padahal baru datang, belum memanggil orang Aus, orang Khazraj, tapi perang di antara keduanya itu sudah selesai, ngelihat Nabi doang gitu.
Maka mudah-mudahan kita bisa jadi bagian orang-orang yang soleh yang memakmurkan buminya Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah pemaparan yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Mata Ali. Selain tujuan manusia diciptakan Allah di muka bumi ini untuk beribadah, itulah mengapa derajat manusia lebih tinggi dari makhluk yang lain, karena Allah memberikan, menganugerahkan kepada kita semua yaitu akal, di mana akal bisa membedakan mana yang baik dan begitu juga mana yang buruk. Itulah sehingga kita ditugaskan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan pemirsa, masih ada 3 segmen yang sangat menarik sekali ini, kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita akan undang para jamaah di sini untuk mengajukan tanya jawab yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi kami akan kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dengan tema yang sangat menarik di siang hari ini, yaitu tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Kita telah mendapatkan pemaparan yang sangat luar biasa sekali dari guru-guru kita, betapa kita ibadah bukan hanya dinilai hal yang sempit yaitu dengan sholat dan lain sebagainya, namun juga dengan aktivitas kita. Ketika kita beraktivitas dan itu memberikan kebermanfaatan untuk manusia banyak, itulah insya Allah akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya undang para jamaah yang di sini untuk memberikan pertanyaan. Yang pertama kami persilakan Ibu Mira yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Babe Haikal terlebih dahulu. Silakan Ibu Mira, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ibu Mira dari Majlis Ta'lim Babul Jannah Cilengsi. Saya mau bertanya ya Pak Ustadz, dikarenakan orang tua saya sudah meninggal, ini di luar tema ya Ustadz. Apakah kakak yang tertua itu gantinya orang tua apa bukan Ustadz? Itu aja ya Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini karena di luar tema jadi belibet sendiri, Be. Kita masuk-masukin ya, Be. Silakan, Be. Nah, Ibu, ini udah kecampur antara syariat dengan adat. Walaupun ada kaidah usul fikih al-adat al-hukamah, adat kadang-kadang jadi sumber hukum, tapi udah kecampur. Bagi kita orang Betawi, kadang-kadang masih ada tuh yang bilang pengganti sekaligus menggantikan hartanya. Nah, di situ yang dimaksud kecampur. Jadi pengabdian kepada Allahnya jadi bukan ke situ gitu ya Bu ya. Jadi kalau orang tua meninggal bagaimana? Ada penggantinya enggak? Enggak ada. Penggantinya ya nanti ketemu lagi di hari kiamat. Makanya mengabdinya terus sama orang tua walaupun udah meninggal. Kalau ada penggantinya nanti kita berubah. Nanti kemari tidak. Sekali orang tua kita meninggal pakai terus bajunya. Supaya amalnya nyampe terus ke orang tua kita. Pakai terus sendalnya. Ibu nggak percaya kalau kopiah saya ini adalah kopiah abah saya yang udah meninggal tahun 2005. Kemana-mana saya pakai, biar apa? Biar pahalanya abah saya dapat terus. Tapi saya nggak bisa pakai jilbab karena ibu saya meninggal, maka masa jilbab gue pakai, ya kan? Tapi sendalnya saya pakai, gitu loh. Tasnya saya pakai, ini tas perempuan, tas umi saya pakai. Begitu cara mengabdi kepada orang tua yang udah meninggal dan nggak bisa digantiin. Kalau udah meninggal, kita akhirnya orang kakak yang tertua sebagai pengganti, tidak. Kalau dalam hal menafkahi, iya. Yang paling tua biasanya udah bekerja menafkahi adik-adiknya yang lagi sekolah, iya. Dan bukan cuma orang tua, bukan kakak aja, paman juga, tante juga, pengganti orang tua dalam membiayai. Yang paling utama kan zawil kurba. Kerabat dulu, baru wal yatama, baru wal masakina, baru orang yatim, baru orang miskin, tapi kerabat lebih dulu. Jadi kalau orang tua meninggal, pengabdian kepada orang tua tidak putus, pakai semua. Ibu orang tuanya udah meninggal atau masih ada? Udah meninggal, dia punya Quran nggak dulu? Jangan pakai Quran yang lain, pakai Qurannya punya bapak. Sehingga ibu baca alif lam mim, dapat dia pahalanya. Ibunya udah meninggal, udah lama, jilbabnya masih ada nggak? Jangan dijual jilbabnya, pakai jilbabnya. Mukenanya ada nggak? Mukena kek, mau kagak, sebenarnya urusan ibu sih, mukena mau kagak. Cuman pakai mukenanya, jangan pakai mukena yang lain. Kalau mukenanya kotor, bersihin, cuci.
Kalau mukenanya bolong, tambel. Pakai mukena itu mengabdi kepada orang tua yang udah meninggal. Dia punya teman-teman nggak yang masih hidup? Kunjungin teman-temannya, kunjungin. Saya sampai sekarang punya langganan, kakek-kakek jual payak, kadang petot, kadang busuk. Jual pisang, kadang-kadang gentetan semua. Jual mangga, ujungnya mulus, bawahnya belepotan. Tapi setiap lewat pasti saya panggil, pasti saya borong. Kenapa? Karena itu kebiasaan abah saya. Waktu abah saya beli pepaya busuk, saya bilang, Mbak, abah kok beli pepaya busuk? Apa kata abah saya? Ya kalau nggak abah yang beli siapa? Kesian nih orang. Sampai sekarang saya beli pepaya busuk. Ibu kalau mau saya bawain pepaya busuk di rumah. Banyak tuh saya pepaya busuk. Begitu ya. Tetap mengabdi kepada orang tua. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Begitu. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari Ustadz kita, Ustadz Babe Haikal. Berikutnya saya ke Pak Bambang untuk memberikan pertanyaan jawaban. Dan tema kita yaitu tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini ya. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh berdiri Pak Bambang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak-Bapak Ustadz, perkenankan saya menanyakan bahwasanya tujuan hidup kita adalah mengabdi pada Allah, berbakti pada Allah. Kalaulah saya bisa bagi dua, satu secara vertikal yaitu kita mohon ampun kepada Allah, berzikir dan sebagainya. Kemudian yang horizontal adalah amal soleh kepada sesama. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana di dalam kita beramal soleh ini kadang-kadang apa itu akal, apa itu nafsu, tapi itu malah menjadikan hal yang kurang baik. Karena tadinya mau tetapi karena pakai akal kemudian tidak mau. Nah, maksud saya mohon pencerahannya bagaimana supaya akal dan nafsu ini bisa terkendali di dalam sesuai dengan perintah Allah. Karena terus terang antara hemat dan pelit ini kan tipis Pak Ustadz. Jadi bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pertanyaan sangat bagus sekali dari Pak Bambang. Silakan Ustadz Zaki Mirza. Siap, izin, Kiai, Babe, izin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk kita beribadah di dunia, Allah udah ngasih modal nih. Udah enak ya. Kayak orang dagang kan perlu modal, Bu. Yang repot orang mau dagang nggak ada modal, yang modalin juga kagak ada. Ini enaknya jadi manusia, udah dikasih kesempatan hidup, dimodalin lagi sama Allah. Dari hadis baginda Rasulullah SAW, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara yang udah Allah kasih kepada hamba-hambanya untuk dijadikan modal beribadah. Yang pertama apa? Al-aqlu. Nah ini yang Bapak tadi tanya nih. Akal. Dengan akal inilah kita bisa menimbang-nimbang. Makanya kenapa orang kalau sudah mulai masuk masa dewasa disebut dengan akil baligh. Akil sudah bisa berpikir mana dosa, mana pahala, baligh itu sudah tiba masa dewasanya. Tapi kata Rasulullah, hati-hati. Ini modal yang disebut akal ini bisa hilang. Dengan apa? Dengan nafsu dan amarah. Al-ghadabu yuzilul aqla. Orang kalau udah marah kehilangan akal. Betul nggak Bu? Lihat dah orang kalau marah, oh semua anggota kebun binatang dia absen. Dari yang kecil sampai yang gede dia kalap, dia khilaf. Tuh yang pertama akal. Modal yang kedua ad-din, agama. Beragama itu harus dengan hati. Makanya hati-hati dengan hati. Orang kalau sudah sakit hati, sakitnya di mana Bu? Di sini. Ibu punya suami, baru nikah, janji sehidup semati. Baru 3 tahun nikah, berbagi hati. Ujung-ujungnya sakit. Nah itu. Jadi ma fi qalbi ghairullah. Di hati enggak boleh ada siapapun kecuali Allah. Hati-hati dengan hati karena ternyata hati ada virus. Apa virusnya? Al-hasad, iri dan dengki. Tetangga ganti mobil, ibu ganti penyakit.
Stres nggak begitu Bu? Stres. Tetangga ganti motor, ibu ganti resep. Tetangga ganti kulkas 2 pintu, ibu ganti dokter. Yang begini hidupnya enak nggak Bu? Enggak. Orang yang sombong juga hidupnya nggak enak. Baru bangun tidur udah mikirin, ini gue apa lagi yang gue sombongin sekarang ya? Gak enak Bu. Orang yang sombong, ibu-ibu pengajian dia paling ribet. Lewat depan rumah tetangga ditanya, Bu Haji mau kemana? Cincin gak ada yang absen dari jari. Oh, mau ngaji. Wow. Enak gak hidup begitu? Kagak. Yang ketiga, Allah memberikan modal untuk ibadah al-haya, rasa malu. Tapi hati-hati, rasa malu ini bisa hilang dengan at-tama, rakus, kemaruk, apa aja mau, segala sesuatu dipengenin. Akhirnya orang kalau udah kemaruk, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Apa mutiara yang keempat? Nah ini Pak, mutiara yang keempat yaitu amal saleh. Pahala umroh, pahala haji, pahala zakat, semua pahala. Hati-hati, itu semua bisa hilang dengan satu urusan yang sangat dekat dengan kita. Apa? Al-ghibah wal fitnah. Al-ghibah wal fitnah tuzilul amal saleh. Ternyata ghibah dan fitnah bisa menghanguskan semua amal kebaikan kita. Jadi hati-hati nih dengan mulut. Karena yang paling susah dijaga urusan yang mana Bu? Mulut. Makanya dalam surat Yasin kita baca salah satu ayatnya apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kalau udah urusan mulut udah paling ribet ya. Makanya 4 mutiara inilah yang jadi modal kita beribadah. Jagain istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Allah ampuni semua dosa, salah dan khilaf kita. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Berikutnya saya ke Ibu Mira yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustaz Abdul Muta'ali. Silakan Ibu Mira boleh berdiri dan boleh diajukan. Ya, langsung. Bukan Ibu Mira, Ibu Titi Pak Ustaz. Ibu Titi ya? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana kalau manusia itu berbuat baik, dia bilang untuk kepentingan orang banyak. Ternyata tujuan hidupnya dia bilang untuk orang banyak, ternyata untuk diri dia sendiri. Bagaimana manusia tersebut Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Baik, langsung Ustaz Abdul Muta'ali. Baik, pertanyaannya bagus Bu ya. Satu-satunya ajaran Islam itu yang para ulama tidak bisa mendefinisikannya. Jadi memberikan ta'rif definisi susah betul, itu bab ikhlas memang. Ya, sampai-sampai dalam kitab Akhbarul Makkah para sahabat nanya ke Abu Bakar, Abu Bakar mahwal ikhlas. Ikhlas itu apa? Wallahi ma'adri. Saya nggak tahu. Kita baru sodakoh pakai pati murah aja luar biasa itu. Pati murah berapa itu Bu? 1.000 ya. Makanya rezeki kita berjuang terus. Kalau mau menang rezeki kita bagus, Soekarno-Hatta dia proklamasi itu. Kata Abu Bakar, ntar saya tanya ke Rasul ya. Ya Rasulullah mahwal ikhlas. Ikhlas itu apa Rasul? Wallahi ma'adri. Saya nggak tahu, subhanallah. Kata Rasul, ntar saya tanya malaikat. Ya malaikati mahwal ikhlas. Wallahi ma'adri, saya nggak tahu. Ntar saya tanya ke Allah deh, ya Rabb mahwal ikhlas. Apa kata Allah? Al-ikhlasu sirrun min asrari. Jadi ikhlas itu satu rahasia dari rahasia-rahasia yang Allah pegang. Nasabtu liman raditu bihi. Yang aku berikan kepada orang yang aku ridhoi. Itu sebabnya ketika jin iblis minta dikasih umur panjang. Ya, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah panjangkan umurku. Ya, apa jawab Allah? Fa innaka minal munzarin. Umurmu panjang sampai hari kiamat. Aku akan goda manusia. Tapi ada satu hambamu ya Rabb yang susah ini saya untuk goda. Siapa? Illa min ibadikal mukhlasin. Orang yang kami jadikan ikhlas. Karena itu harus banyak minta. Begitu tuh ya. Nah, itu sebabnya sodakoh yang paling hebat, amal yang paling hebat itu tangan kanan sodakoh, ya, tangan kiri enggak tahu.
Begitu. Tapi kita jangan memvonis juga, wah ini nggak ikhlas ini. Jangan begitu. Jangan sampai karena kita khawatir tidak ikhlas, justru kita apa? Tidak mau berbuat amal soleh. Itu nggak boleh juga itu. Ya. Nah, orang-orang seperti itu jangan kita salahkan. Siapa tahu mungkin awalnya seperti itu. Itulah hebatnya agama ini. Ya. Ada dosa-dosa masa lalu itu ya Allah, dulu saya sholat nggak khusyuk begitu. Tolong khusyukkan ya Allah. Ya Allah, dulu saya zakat nggak ikhlas. Tolong beri saya keikhlasan ya Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita mendapatkan orang-orang seperti itu, kalau bisa nasihati bagus. Tapi jangan pernah disalahkan. Siapa tahu dia nggak bisa ikhlas sekarang. Siapa tahu besok. Nggak bisa ikhlas besok, siapa tahu lusa, siapa tahu minggu depan, siapa tahu bulan depan. Makanya istilahnya apa? Wal aqibatu lil muttaqin, husnul khatimah. Ya, nggak ada husnul bidayah. Kalau bisa dari awal husnul bidayah cakep. Husnul wasatiyah itu ya, dan husnul khatimah. Begitu itu. Karena kita nggak tahu. Makanya kata Nabi jangan pernah melakukan justifikasi orang yang melakukan belum baik. Siapa tahu sekarang kita baik, bagus, belum tentu besok. Ya, orang yang hari ini belum bagus, siapa tahu besoknya dia bagus. Itulah pentingnya apa? Husnuzon. Makanya dalam hadis pertama Arba'in Nawawiyah itu Nabi cakap betul. Barang siapa yang hijrahnya, amal solehnya li dunia karena dunia, awi mra'atin yunkihuha, atau karena seorang wanita, Nabi bilang apa? Fahijratuhu ila ma. Hijrahnya tergantung dia. Nabi nggak bilang fahijratuhu batilah. Nabi nggak bilang begitu. Cakep betul. Nabi nggak memvonis itu. Kenapa? Urusan ikhlas, urusan khusyuk susah itu. Subhanallah. Kita perlu riyadhah, kita perlu belajar. Gitu ya, masih ada waktu. Baik. Kita sudah tinggal 1 menit lagi untuk mendengarkan kumandang azan asar yang insya Allah akan dikumandangkan di masjid ini. Namun ada pertanyaan yang begini Ustadz. Jadi kembali ke hati kita ya Ustadz ya. Apapun bagaimana sikap orang. Namun kita bagaimana tidak bersuuzon ketika kita melihat apalagi fenomena sekarang yang terjadi, orang pamer harta, flexing dan segala macamnya. Sehingga membuat kita iri, bahkan ketika kita orang yang biasa-biasa saja membayar pajak dengan sedemikian rupa. Namun orang yang dengan berlimpah harta, pajaknya dibebaskan sekali. Itu kan membuat kita mau tidak mau sakit hati begitu. Nanti dijawab ya Babe, kayaknya udah gak sabar pengen jawab. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesaat lagi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Menjawab apa yang saya gantung pertanyaan tadi, Ustaz Babe Haikal tadi mungkin akan menjawab bagaimana nih kita gimana nggak mau suuzon ketika orang melihat flexing dan sebagainya. Fadhal Ustaz. Baik, pertama saya akan menjawab dari satu yang saya temukan di piagamnya Madinah. Piagam yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat. Dalam piagam Madinah ada 46 pasal, yang ada yang bilang 48 karena ada yang di-split. Tapi makna dan isinya sama. Salah satu pasal dalam piagam Madinah adalah perlu dicatat dan digarisbawahi. Rasulullah pesankan apabila negara dalam bahaya, maka baik Islam maupun bukan Islam harus bersama-sama melindungi negara Madinah Al-Munawwarah. Begitu juga kata Rasulullah dalam pasal-pasal awal 9, 10, 11-nya. Apabila negara dalam kekurangan, maka orang Islam maupun yang bukan Islam harus bersama-sama memikul biaya negara. Artinya dalam Islam itu ada soal pajak itu. Dan mesti dipikul rame-rame bersama-sama antara baik Islam maupun bukan Islam. Menyinggung dengan pertanyaan antum barusan, di mana orang kok ini main pamer, tunggulah KPK akan menjemputnya. Itu udah urusan KPK ya, Be. Itu KPK. Tapi yang jelas kita patut untuk kita melihat, memperhatikan dan mengambil pelajaran. Rasulullah sangat bijaksana. Apabila dalam keadaan seperti ini, bukalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Ketika pertanyaannya bagaimana ketika negara tidak adil kepada rakyatnya, pesan Rasulullah SAW, tunaikanlah semua hak-hakmu, tunaikan semua kewajiban-kewajibanmu, dan soal hakmu mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak terjadi gesekan yang dalam. Bayangkan,
nasihat Rasulullah itu. Sekali lagi, tunaikan semua kewajiban-kewajibanmu. Adapun hakmu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bersabar dan bersabar. Mau nggak mau itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya Ka'ab bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah, apabila sepeninggalanmu nanti ada pemimpin atau raja atau presiden atau perdana menteri atau pengelola negara berlaku tidak adil dan zalim, apa yang mesti kami lakukan?" Apa nasihat Nabi? Bersabarlah, tunaikan semua kewajibanmu dan mintalah hakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak dilarang untuk sholat. Kalau dilarang urusan lain lagi. Baik, Masya Allah. Sedikit lagi Ustaz Zaki Mirza untuk bisa menambahkan kesimpulan di tema besar kita ini, bagaimana Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang disampaikan para guru kita, saya sekedar menambahkan saja bahwa memang ikhlas lillahi ta'ala adalah pondasi yang paling utama dalam beribadah. Ibarat ada gula, ada teh, kemudian gula diaduk ke teh, gulanya nggak disebut, dibilang tehnya teh manis. Ada gula, ada kopi, kopinya diaduk ke kopi, kopinya dibilang kopi ajib, gulanya nggak disebut. Ada terigu, jadi adonan, diaduk gula, dibilang donatnya donat lezat. Tapi giran ada aki-aki sakit, divonis sama dokter, ini kena penyakit diabetes alias penyakit gula. Gulanya disebut. Kata gula, ngapa lempengan yang sakit gue diseret-seret kan gitu. Artinya ya itulah ikhlas. Pertanyaannya, gula kapok nggak bikin teh jadi manis? Enggak. Gula kapok nggak bikin kopi jadi ajib? Enggak. Gula kapok nggak bikin donat jadi lezat? Enggak. Itulah ikhlas lillahi ta'ala. Ibadahlah karena ikhlas. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza atas tausiahnya. Babe Haikal, terima kasih atas tausiah pagi di siang hari ini. Ustaz Abdul Muttalib, terima kasih. Mudah-mudahan menambahkan keimanan dan juga meningkatkan keilmuan kita, wawasan keislaman kita, khususnya di bulan Ramadan kita ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Jangan lupa besok kita hadir kembali live di masjid yang sama, Masjid Al-Ittihad, dengan tema menggantungkan hidup hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dihadiri oleh Ustadz Yusya Hakam dan juga Ustadz Ahmad Khan. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan juga mewakili kru yang bertugas dan juga sarung Wadimor, tentu sarung kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah.